Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pengikut dan pecinta juga penyimak video lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini masih di bulan yang fitri, di bulan yang suci, ya. Setelah kita semua berhasil menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, akhirnya kita semua diberi kemenangan dan kita bisa berjumpa dengan bulan Syawal, ya, bulan yang sangat agung juga, bulan yang suci, bulan yang dimana kita akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sekali. Maka dari semua itu, ya, atas rasa syukur saya, syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan kembali membagikan sebuah ijazah, sebuah amalan, ya. Apabila amalan ini diamalkan secara benar, tata caranya benar, syarat-syaratnya lengkap, saya yakin dan insya Allah apapun hajat saudara-saudariku semuanya akan dikabulkan oleh Allah dengan mudah sekali, saudaraku. Apapun hajatnya, ya. Baik yang urusan ekonomi sulit, ya, yang terdesak hutang, masalah asmara, dan masalah apapun yang menimpa saudara-saudariku semuanya insya Allah akan diselesaikan oleh Allah. Apapun masalahnya, apapun hajatnya akan dikabulkan, dan apapun masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saudara-saudariku mengamalkan amalan yang ingin saya ajarkan pada pertemuan kali ini, saudaraku, ya. Tapi sebelumnya, saudaraku semuanya, ya, saya akan menjawab. Ini ada pertanyaan dari beberapa saudara ini, ya, nggak cuma satu dua, ini malah kayaknya banyak sekali. Dari dulu juga saya sudah menjawab, tapi masih ada juga yang bertanya. Berarti yang bertanya kan belum menyimak video-video saya sebelumnya, ya. Pertanyaannya, Gus, saya mau tanya, dan ada juga yang bertanya, Gus, apakah ada ilmu pelet untuk sesama jenis, ya. Begini, saudaraku, ya, saya jelaskan, saya tegaskan sekali lagi di sini, ya. Walaupun ada, ya, walaupun ada, misalkan saya punya, ya, itu saya nggak mungkin membagikan ilmu ini, ya. Apalagi saya nggak punya, ya. Dan yang jelas saya tidak akan mengajarkan amalan untuk pelet sesama jenis. Begitu, saudaraku, ya. Jadi saya jelaskan di sini, saya tidak akan mengajarkan amalan ilmu pelet atau pengasihan sesama jenis, ya. Atau secara tegasnya begini saja, ya. Secara tegasnya saya tidak punya. Nah, gitu aja, ya. Saya jelaskan di sini, saya tidak punya ilmu semacam itu. Ya. Saya tidak punya ilmu untuk memelet atau memikat sesama jenis, baik itu perempuan sama perempuan, laki sama laki, ya. Saya tidak mau. Karena apa, ya? Saya tegaskan di sini, itu larangan agama dan juga larangan negara, ya. Masalahnya seandainya saja kita tuh berhubungan lawan jenis, cowok sama cewek, kalau belum muhrim aja kita sebenarnya pacaran tuh nggak boleh, kan. Berhubungan badan apalagi jelas nggak boleh, apalagi sesama jenis, ya. Seperti zaman kaumnya Nabi Lot dulu, ya, nggak boleh, saudaraku, ya. Jadi, ya, saya doakan semua saudara-saudariku dimanapun Anda berada, yang sampai saat ini, sampai detik ini dan menyimak video ini, yang masih punya
pikiran, masih punya perasaan, masih punya keinginan untuk mencintai sesama jenis, saya doakan Allah memberikan hidayah. Saya doakan Anda diberi kesadaran. Saya doakan Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlanjur. Ya. Karena itu dosanya sangat besar sekali, saudaraku ya. Sangat besar sekali. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya tidak punya ilmu semacam itu. Lalu berikutnya saudaraku ya, untuk amalan ini ya, sebelum saya berikan, saya jelaskan juga amalan ini hanya untuk niat yang baik, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk maksiat, bukan untuk balas dendam dan lain sebagainya. Ya. Soalnya pengijayah seperti saya ya, saya memberikan ijayah ilmu macam-macam, ya ilmu pelet, ilmu ini, ilmu itu, kalau nanti digunakan tidak baik, ya saya takutnya saya ikut kena dosanya. Makanya saya jelaskan, ya saya tidak mengizinkan amalan ini diamalkan untuk yang berniat tidak baik, untuk diamalkan hanya untuk berbalas dendam atau hanya untuk maksiat, itu saya tidak boleh. Untuk maksiat bagaimana Gus? Ya misalkan cowok suka sama cewek atau cewek suka sama cowok, ya mengamalkan pelet ini hanya untuk menuruti nafsu saja, ya tidak ada kesungguhan hati untuk menikahi atau minta untuk dinikahi, dan setelah nikah, setelah resmi baru ya melakukan ya apa mestinya ya sebagai suami istri. Tapi kalau belum ya jangan, ya jangan. Saya nggak mengizinkan, dan saya berdoa kepada Allah, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang berniat tidak baik atau hanya ingin balas dendam, hanya ingin menuruti nafsu belaka, saya doakan semoga tidak terkabul dan semoga tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saya dunia dan akhiratnya juga nggak ikut kena dosanya. Begitu ya. Jadi saya hanya mengizinkan untuk yang berniat tulus karena Allah, minta sama Allah, mohon sama Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu saudaraku ya. Dan maaf nih, saya di video saya itu selalu panjang ya, karena saya ingin selalu detail ya. Saya nggak ingin setengah-setengah, memberikan ijazah setengah-setengah. Oh ini amalannya seperti ini, lafalnya seperti ini, dibaca sekian kali, udah cukup gitu aja, ya nggak mau. Jadi saya di sini menjelaskan ya, saya jelaskan berapa banyak harus dibaca, waktunya kapan dan bagaimana caranya, tata caranya, syaratnya apa. Nah, itu saya jelaskan di sini supaya saudara-saudariku semua itu paham ya, mengerti. Jadi tinggal mengamalkan saja ya, dan nggak usah mikir mahar, mikir ini itu nggak usah. Jadi kalau ada yang kasih nomor WA seperti yang saya berikan di beberapa video, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Gus Hadi, Gus siapa saja, kiai siapa, jangan dihiraukan, abaikan saja ya. Itu bukan dari pihak saya, itu bukan saya, dan itu orang lain yang hanya ingin mencari keuntungan daripada kesusahan saudara, mencari keuntungan lewat menyusup di kolom komentar ya, dengan membagikan nomor, dan nomornya juga nggak berwujud nomor, berbentuk nomor, tapi pakai huruf ya, 08 berapa atau 08 berapa, itu nggak usah digubris. Itu bukan saya, itu nomor hoak, itu nomor penipu ya. Jelas saya katakan di sini itu nomor penipu. Mungkin yang dukun ya, itu dukun ya. Dukun itu kalau orang Jawa ora udu ora rukun, jadi nggak ada uang nggak jalan. Itu kalau dukun. Jadi untuk dukun-dukun ya yang menyusup di kolom komentar saya, dan dukun-dukun yang merasa tersinggung dengan video-video saya, kalau mau melawan saya silahkan ya, mau nyantet saya silahkan, mau nendon saya silahkan, sewaktu-waktu ya, 24 jam saya tunggu santet Anda ya, saya tunggu ya. Dengan cara apa Anda ingin melawan saya silahkan, saya nggak pernah takut sama dukun ya. Dan saya juga berharap saudara-saudari semuanya yang sudah menjadi keluarga lantaran SMTV, jangan sekali lagi main ke dukun ya. Jangan sekali-kali main ke dukun lagi dengan alasan apapun ya. Jangan. Sebab main ke dukun itu selain kita nanti jadinya syirik, itu juga dosa yang sangat besar ya. Bahwa orang yang datang ke rumah dukun, walaupun tidak ketemu sama dukunnya, misalkan kita datang ke dukun lalu dukunnya pas pergi nggak ada di rumah, nah
itu saja kita sudah berdosa besar. Ibadahnya kita, sholatnya kita, kebaikannya kita 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru datang ke dukun dan belum ketemu dukunnya itu. Ya, saudaraku ya. Apalagi kalau sudah ketemu dukunnya, ngobrol-ngobrol, terus disuruh ini itu, diberi raja, diberi pusaka, inilah itu sudah jelas masuk ke dalam kesirikan. Makanya jangan sampai saudaraku semuanya ya, Allah itu menciptakan satu penyakit, tapi Allah menciptakan 1000 obat. Allah menciptakan satu masalah, Allah menciptakan 1000 penyelesaian. Makanya jangan takut dan jangan heran kalau banyak ilmu ini itu double macam-macam itu jangan heran, karena memang Allah itu lebih banyak menciptakan penangkalnya, menciptakan obatnya daripada penyakitnya, menciptakan penyelesaiannya lebih banyak daripada permasalahannya. Ya, jadi jangan takut saudaraku ya. Pokoknya kita tetap ngaji bareng ya, belajar bersama. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang menjadi hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saudaraku ya. Ini amalannya, sebenarnya amalan ini sudah pernah saya berikan di salah satu video ya. Tapi di situ kurang lengkap. Dan juga masih banyak yang bertanya, ini bagaimana? Lah ini saya jelaskan saja di sini. Amalannya itu ya, kalau kita punya masalah, punya keinginan, punya hajat, apapun masalahnya kita, apapun hajat kita, yang penting niat kita baik, mohon sama Allah, mengharap ridhonya Allah, dan hanya berharap kepada Allah. Ini solusinya saudaraku ya. Jadi langkah pertama yang harus saudaraku lakukan, nah ini mulai amalan ini ya, udah harus diamalkan. Saudaraku harus melakukan 6 hal ya. 6 hal ini harus dilakukan dalam waktu semalam saudaraku. Harus dilakukan dalam waktu semalam. Pertama apa? Pertama wudhu. Nah catat saudaraku ya. Jadi amalannya pertama wudhu. Setelah wudhu yang kedua ya sholat. Nah, artian sholat di sini ya, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat hajat saudaraku ya. Jadi sholat hajat 2 rakaat di malam hari. Jadi setelah wudhu terus sholat hajat 2 rakaat. Syukur ditambah ya, nggak hanya 2 rakaat, mau 4 rakaat 2 salam atau 6 rakaat 3 salam, nggak masalah ya. Atau mau dibarengi juga dengan tahajud, tidak apa-apa, bagus sekali ya. Tapi minimal 2 rakaat harus dilaksanakan. Jadi wudhu terus sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat ya, kita ambil Al-Quran ya. Kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jadi langkah yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Al-Qurannya surat apa Gus? Apa saja ya, apa saja. Dan tidak harus 30 juz terus harus selesai, itu enggak ya, sesuai kemampuan saja. Misalkan bangun jam 3 malam ya. Ya kita baca Al-Quran sampai sebelum subuh ya, sebelum adzan. Nah itu dibaca harus mampunya saja, yang penting membaca Al-Quran. Membaca Yasin boleh, yang pendek-pendek ya, ayat-ayat pendek juga boleh. Ar-Rahman, Al-Muluk itu kan, Al-Waqiah juga boleh, apa saja boleh ya, yang penting ayat Al-Quran ya. Jadi atau kalau bingung, daripada bingung harus baca apa ya, kita ambil Al-Quran langsung kita buka saja di tengah-tengah atau di pinggir atau di mana, kita nggak usah milih di mana itu terbuka, di situ kita baca ya, nggak apa-apa kita baca Al-Quran di mana saja kita menemukan ayat itu. Jadi daripada bingung harus baca ayat apa ya, surat berapa kan bingung. Nah kita ambil saja Al-Quran. Setelah Al-Quran kita ambil, kita buka di mana saja. Nah setelah itu kita baca semampunya saudaraku ya, lebih banyak lebih baik. Nah, beberapa ayat itu lebih bagus ya, tapi ya jangan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim selesai Sadaqallahul Adzim, ya jangan, itu enggak niat ya. Kalau kita memang punya masalahnya, masalah yang banyak, kita punya hajat yang terdesak yang harus selesai ya, ini baca Al-Qur'annya juga harus sungguh-sungguh serius ya. Jangan cuman Bismillah Alif Lam Mim Sadaqallahul Adzim atau Yasin Sadaqallahul Adzim, jangan ya saudaraku ya. Jadi ya sungguh-sungguhlah kita membaca. Jadi saya ulangi lagi, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah wudhu, yang kedua sholat hajat 2 rakaat, lalu yang ketiga membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Qurannya semampunya kita, tapi ya sepantasnya, kita punya hajat sama Allah ya, kita ya kalau bisa itu lebih bagus lagi ya, kita pepetkan
mau menjelang subuh saudaraku. Ya, jadi bangun jam 3 kita sholat tahajud, sholat hajat, lalu membaca Al-Quran sampai sebelum subuh. Ya, setelah kita sudah mau memasuki waktu subuh, ya kita berhenti membaca Al-Quran. Lalu langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat yaitu berdoa. Nah, mohon sama Allah apa hajatnya, apa keinginannya, ya. Misalkan terdesak masalah apa, sampaikan sama Allah, ya. Sampaikan semuanya. Atau yang masalah asmara, sampaikan sama Allah. Masalah ekonomi, sampaikan sama Allah. Masalah pertanian, oh, banyak wereng, banyak penyakit, banyak hama, sampaikan sama Allah. Atau yang jodohnya nggak kunjung datang, sampaikan sama Allah. Apa saja hajatnya. Yang anaknya nakal boleh sampaikan sama Allah, mohon sama Allah, ya. Insya Allah tidak ada yang ditolak. Kalau 6 hal ini dilakukan dengan benar, kalau 6 hal ini dijalankan dengan serius, sungguh-sungguh, insya Allah tidak ada yang ditolak dan tidak ada yang tidak terkabul, saudaraku, insya Allah. Ya, jadi yang pertama saya ulangi lagi, ini saya ulang-ulang itu biar saudaraku paham, biar saudaraku tahu. Ya, pertama wudhu, lalu kedua sholat, ketiga baca Al-Quran, yang keempat berdoa. Lalu hal yang kelima yang harus dilakukan adalah setelah semuanya doa selesai, pasrah sama Allah, pasrahkan semua masalahnya, ya. Jadi berdoa minta kan sudah, ya, mohon sama Allahnya sudah. Lah yang kelima ini, yang kelima kita pasrah sama Allah, pasrahkan semuanya. Masalahnya apa, keinginannya apa, hajatnya apa, pasrah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau semua sudah dipasrahkan, ya Allah, semua masalah saya, semua permohonan saya yang saya ucapkan tadi, yang saya minta tadi sama Engkau, semua saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Hamba pasrahkan kepadamu ya Allah. Hamba hanya mengharap ridhomu, mengharap izinmu. Pokoknya pasrah. Nah, langkah yang terakhir saudaraku, ya, setelah pasrah, langkah yang terakhir yaitu sedekah. Sedekahnya apa, Gus? Ya, sedekahnya ya semampunya. Kalau punya uang, sedekah uang. Kalau nggak punya uang, punya makanan, ya sedekah makanan. Nah, ini kan pas lebaran nih pasti banyak makanan kan, banyak cemilan kan. Nah, sedekah sama orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, ya. Dan kalau sedekah juga jangan tanggung-tanggung, saudaraku. Hajatnya besar ya sedekahnya ya kalau bisa ya yang pantas lah, ya. Misalkan kita di kantong ada uang 2 juta, ya jangan 2.000 lah, ya. Jangan 2.000. Kita mohon sama Allah dengan hajat yang besar, sedekahnya 2.000, ya. Ya sedekahnya agak pantas. Nah, saya nggak berani menyebutkan nominal karena keikhlasan hati itu kan ada pada diri masing-masing, ya. Antara saya dan Anda pun sudah beda keikhlasan hatinya. Mungkin malah lebih ikhlas Anda. Jadi saya nggak berani menyebutkan nominalnya harus berapa. Cuman ya paling tidak ya sepantasnya saja, semampunya, ya, semampunya. Jangan dipaksakan dan jangan harus cari hutang dulu, ya. Kalau nggak punya uang nggak harus hutang-hutang dulu untuk sedekah, untuk syarat ini enggak. Apa saja yang punya, ya. Kalau nggak ada uang pakai makanan, nggak ada makanan, nggak ada uang pakai baju, nggak apa-apa. Baju yang sekiranya masih pantas, ya, jangan sudah sobek-sobek, yang masih layak pakai lah, ya, yang masih layak pakai. Terus jarang kita pakai juga daripada mubazir, ya, dimakan renget kalau di almari nanti, ya, mendingan sedekahkan ke orang, ya, yang sekiranya ya bajunya lebih layak kita lah daripada yang ingin kita kasih. Soalnya kalau kita ngasihnya ke orang yang lebih mampu, lebih punya bagus, bajunya lebih bagus, ya nggak mungkin dipakai, percuma juga. Begitu saudaraku, ya. Jadi langkah yang keenam adalah sedekah. Atau kalau lebih mudah lagi, setelah kita semua kita lakukan di rumah, ya, wudhunya, sholatnya, baca Al-Qurannya, lalu berdoanya, pasrahnya, lah sedekahnya kita ke masjid saja. Ke masjid bagaimana? Ya kita setelah semuanya selesai kita ke masjid, jamaah sholat subuh, ya. Sebelum sholat subuh jangan lupa, ya, ada pahala yang sangat besar, bahkan pahalanya itu lebih berharga daripada bumi langit dan seisinya, yaitu sholat fajar atau sholat qobliyah subuh 2 rakaat, saudaraku, ya. Jadi jangan disia-siakan. Kalau kita punya keinginan, kita punya hajat tuh, jangan menyia-nyiakan waktu yang tepat, jangan menyia-nyiakan waktu yang baik. Ada waktu kita untuk munajat sama Allah, lakukan. Ada waktu kita untuk zikir sama Allah, lakukan. Gak usah nunggu besok.
nggak usah nunggu nanti ya. Pas dagang, pas jalan, pas apa saja, yang penting jangan di tempat-tempat kotor seperti di toilet atau apa ya, jangan. Kalau di tempat-tempat yang bagus ya, pas jalan, pas apa lah, itu sambil zikir, sambil sholawat bagus, sambil berdoa bagus ya, karena kita tidak tahu ya di mana, kapan waktunya doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Siapa tahu pas kita jalan kita mohon, diaminkan banyak malaikat ya, diaminkan malaikat, sampaikan ke Allah, pas terkabulnya di situ ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk terus berzikir kepada Allah, mohon sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu saudara ya, langkahnya seperti itu ya. 6 hal yang harus saudara lakukan. Apapun masalah dan keluh kesahnya, terdesak masalah apapun ya, silahkan lakukan ini. Insya Allah ini sangat mustajabah. Saya sendiri pernah dan sering juga ya, ketika terdesak masalah ya, saya juga sering ada masalah. Namanya manusia, hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah ya, karena hidup itu memang penuh masalah ya. Makanya kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat ya, umat Islam ya, jalan satu-satunya hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan Allah, mohon kepada Allah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah. Semoga kita dijauhkan dari segala kesempitan. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit apapun ya. Dan semoga kita semua menjadi golongan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dan menjadi golongan umatnya Rasulullah yang dinanti-nanti, yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berhak dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita menjadi golongan hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik saudaraku, sudah sangat lengkap sekali ya, saya tuliskan juga ya itu di video itu ya, 6 langkah yang harus dilakukan ya. Dan saya sekali lagi mengingatkan ya, saya tidak akan pernah bosan. Walaupun Anda bosan mendengar suara saya, mendengar kata-kata saya, tapi saya tidak akan pernah bosan mengingatkan, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kepada Nabi. Kalau bisa usahakan juga Al-Qur'annya dibuka ya. Dibuka itu maksud saya dibaca, dipelajari, diamalkan saudaraku ya. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan ya, kita tidak tahu. Makanya sebisa mungkin kalau ada waktu kita pergunakan untuk hal yang baik-baik. Jadi seandainya Allah mengambil nyawa kita sewaktu-waktu, pas kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berbuat baik, insya Allah kita akan selamat dunia dan selamat akhiratnya. Cukup sampai di sini saudaraku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa buat yang belum subscribe ya, subscribe dulu di sini ya, biar terus berkembang, saya juga semangat. Nah saudaraku ya, nanti kalau ada rezeki dari YouTube ya, kita bagi-bagi untuk sedekah ya, kita bagi-bagi juga, tidak hanya untuk pribadi saya. Jadi hitung-hitung subscribe, nonton video di sini ya, sambil sedekah ini saudaraku ya, sambil sedekah juga. Soalnya nanti kalau ada rezekinya juga akan saya pergunakan sebaik mungkin, tidak hanya untuk kesenangan duniawi saya dan sekeluarga saya, tapi juga untuk kemaslahatan orang lain ya. Cukup subscribe, bunyikan loncengnya ya, ini promosi dulu saya saudaraku ya. Terus like, sama nggak usah mikir mahar, sekali lagi cukup katakan qabiltu saja sudah cukup untuk maharnya. Subscribe udah cukup. Nah itu saja saudaraku ya. Saya akhiri saudaraku, ini sudah mau masuk waktu subuh, ini saya pas subuh di jalan ini udah mau mendengar adzan subuh, makanya saya mau cari masjid. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.